Hai semua, share lagi kegiatan aku hari ini ya. Nah, hari ini aku mau beberes ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini aku pertama-tama mau beresin ini cucian dulu ya. Ini udah kering. Tadi pagi udah aku cuci dan ini mau langsung aku beresin aja. Biasanya kan aku nungguin anak-anak tidur siang, cuman karena ini anak-anak itu nggak mau tidur, ya udahlah aku sambil beberes aja, sambil ngomong gitu ya teman-teman. Ya walaupun begini ya teman-teman, satu dilipat satu diberantakin gitu ya si Elena begitu ya teman-teman. Ya, anak kecil ya teman-teman. Namanya anak bayi, dia kayak apa-apa mau ikut bantuin gitu ya ceritanya gitu ya teman-teman. Nah, lihat sendiri itu si anak aku dua-duanya benar-benar super aktif banget ya. Ya teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit aku doain cepet sembuh, dan yang lagi punya hajat semoga cepat terkabul ya teman-teman, amin. Kalau bunda-bunda sendiri di rumah lagi pada sibuk ngapain nih? Udah pada beberes atau belum? Pastinya udah ya. Nah, ini pakaiannya, baju-bajunya ini yang gak aku setrikain sudah aku lipat, dan yang aku setrikain itu aku pisahin dan aku setrika yang ya walaupun yang setrikanya cuma sedikit ya teman-teman, kayak baju-baju anak-anak aja, baju-baju Kenzo. Kalau baju Elena kan bahannya itu nggak terlalu yang kusut-kusut amat ya teman-teman, jadi nggak aku setrikain. Jadi yang aku setrikain benar-benar baju-baju yang memang benar-benar gampang kusut gitu loh ya teman-teman, sama baju-baju seragam sekolah gitu. Ini sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya cucian aku, cuman karena nyuci spray ada 2 dan handuk ya, karena aku itu paling sering itu ganti handuk ya teman-teman, biar seminggu itu bisa 2 kali ganti, jadi sekali nyuci itu 4 handuk gitu ya, jadi kayak kelihatan banyak aja. Nah, beresin pakaian aku sudah selesai, udah kelar, dan ini aku mau gulung playmatnya, tapi ternyata ini aku digangguin sama si Elena ya teman-teman. Dia malah ngajak bercanda, dikira mau ngajak main gitu, padahal ini emaknya mau gulung, mau beberes gitu ya teman-teman. Alhasil ya udah aku angkat aja. Sambil gulung juga si Helena masih tetap ngajak main ya teman-teman, jadi ya udah aku diamin dulu sebentar. Biarin dia main dulu, ngikutin dia dulu ya teman-teman ya, namanya anak bayi ya, lagi senang-senangnya main gitu ya, dia itu nggak mau dicuekin gitu loh teman-teman. Lanjut. Nah, setelah selesai beberes, ini aku mau bongkar belanjaan aku tadi ke abang sayur ya teman-teman. Aku hari ini nggak ke pasar, jadi cuman beli di tukang sayur keliling gitu, sayur gerobak ya, di langganan aku juga. Dan ini aku cuman beli yang emang untuk masak hari ini aja ya teman-teman. Jadi kebetulan aku ada wortel, ada brokoli, dan juga ada pokcoy ya. Jadi menu hari ini serba hijau ya teman-teman. Anak-anak aku mau bikin sayur brokoli ya teman-teman, karena emang kan kesukaan anak-anak ya. Dan tadi itu wortelnya aku kupas-kupas dulu, dan aku potong-potong sesuai selera aku ya. Nah, jadi aku potong-potong kecil-kecil kayak korek-korek api gitulah ya teman-teman. Wortelnya aku cuman pakai 1 ya teman-teman, karena kan cuma buat 2 anak, dan makannya juga si Elena kan masih sedikit ya, namanya bayi, anak 1 tahun ya, makanya paling cuman secomot aja ya. Untuk Kenzo emang dia makannya emang banyak ya teman-teman. Nah, itu paling suka sama sayur brokoli dan juga ada wortel ya. Kalau untuk sayur pokcoy dia itu nggak terlalu suka, karena katanya itu keras gitu, katanya nggak enak gitu ya. Udah, untuk sayur pokcoynya buat aku sama pak suami aja ya teman-teman. Brokolinya ini aku nggak masak semua, jadi masak secukupnya aja ya teman-teman, jadi biar buat masak nanti sore lagi kalau misalkan anak-anak minta brokoli lagi, atau bisa buat besok lagi gitu ya teman-teman. Untuk brokolinya sudah selesai aku potong-potong dan lagi aku rendam sama air garam ya teman-teman. Lanjut aku ini potong-potong si sayur pokcoynya, dan ini aku biasanya aku pisah gitu antara daun sama batang yang bawah itu loh ya teman-teman. Cuman kali ini karena aku pengen cepet aja, jadi aku campur aja lah gitu ya.
Sayur pokcolnya ini aku masaknya juga cuman sedikit karena cuman untuk aku sama Pak suami ya teman-teman. Jadi ini nggak aku masak semua, aku sisain buat nanti misalkan buat campuran kayak bikin indomie atau sayur toge gitu. Biasanya itu kalau toge dicampur pokcol sedikit itu enak loh teman-teman. Masak kali ini aku juga nggak pakai bawang bombay ya teman-teman, karena bawang bombay di tempat aku itu lagi mahal banget. Jadi satu biji itu harganya 10.000, jadi aku agak-agak ngirit gitu ya teman-teman untuk bawang bombaynya. Jadi nanti pakainya buat kalau benar-benar butuh aja. Jadi untuk kali ini aku pakainya bawang merah ya teman-teman. Ini untuk pemakaian bawang merah sama bawang putih, memang aku lebih banyak itu pakai yang bawang putih ya teman-teman. Kalau bawang merah itu agak awet gitu, aku belinya seperempat itu bisa lama banget itu, biasanya sampai pada kering gitu bawangnya. Potong-potong si bawang merah sama bawang putihnya sudah selesai. Ini lanjut aku mau cuci si sayurannya ya teman-teman. Untuk sayur brokolinya tadi sudah aku cuci dan udah lagi aku rendam sama air garam ya teman-teman. Nanti paling kalau pas mau masak aku cuci lagi paling ya teman-teman. Lanjut, nah teman-teman, ini aku cuci sayurannya sudah selesai dan ini mau aku rendam sama air garam juga ya teman-teman, karena takutnya masih ada hewan-hewan kecil yang nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Menu aku hari ini benar-benar super sederhana ya teman-teman, seperti biasa ya, aku masaknya paling tumis-tumisan hijau gitu-gitu aja tiap hari ya. Teman-teman sendiri, bunda-bunda hari ini pada masak apa nih di rumah? Bisa komen-komen dong di kolom komentar, siapa tahu ya bisa jadi referensi aku ya buat masak di hari selanjutnya. Nah teman-teman, lanjut lagi ke videonya ya. Ini aku tadi udah tumis si bawang-bawangnya, dan untuk daging gilingnya juga sudah aku masukkan ya teman-teman, dan lalu aku masukkan si brokoli sama wortelnya ya. Ini tadiannya mau aku campurin sama udang, tapi tadi Kenzo lihat, jadi katanya dia itu lagi nggak mau sama udang ya, dia itu emang nggak terlalu suka. Ya udah, daripada nanti makannya cuman sedikit, jadinya udangnya nggak jadi aku pakai, jadi pakainya daging lagi ya. Untuk ayam aku tadi belum sempat beli lagi ya, kebetulan stok di kulkas itu tinggal berapa potong aja, dan itu biasanya mau aku pakai buat bubur gitu ya teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi aku kan suka bikin bubur juga untuk anak-anak ya, apalagi sekarang kan Kenzo udah masuk sekolah SD ya teman-teman. Dia sekarang sudah 6 tahun, udah masuk SD, dan bangunnya harus lebih pagi lagi karena sekolah Kenzo yang sekarang itu jauh lebih jauh gitu jaraknya ya teman-teman. Jadi setengah 6 itu udah harus jam 6 lah ya, udah harus berangkat gitu ya teman-teman, biar nanti pas di kelas itu dapatnya itu teman-teman, dapatnya di bangku yang paling depan gitu ya. Kenapa aku lebih memilih Kenzo duduk di bangku paling depan atau bangku nomor 2 gitu ya teman-teman, karena kalau duduk di paling belakang itu si Kenzo-nya nggak bisa lihat tulisan di papan tulis gitu ya teman-teman. Dianya itu aku nggak kalau si Kenzo itu ada masalah sama matanya, dan aku tanya ke anaknya kenapa selama 2 hari itu dia nyatetnya itu salah-salah terus, dan aku tanya anaknya, katanya itu dia itu nggak bisa lihat, jadi mami jangan marah, Kenzo-nya nggak bisa lihat tulisan gitu katanya. Ya udah, akhirnya aku sama Pak suami inisiatif untuk periksain matanya ke optik gitu ya teman-teman, dan ternyata memang ada masalah, dia itu silinder ternyata, dan harus pakai kacamata gitu ya teman-teman. Hanya sejak 2 hari yang lalu aku lebih milih si Kenzo untuk duduk di paling depan gitu ya teman-teman. Nah untuk kacamatanya si Kenzo itu belum jadi, karena aku kan custom gitu ya teman-teman, khusus untuk anak-anak, dan aku pilihnya yang emang bener-bener buat anak-anak yang lentur-lentur gitu, biar nggak gampang rusak gitu ya teman-teman. Untuk lensanya juga harus pesan dulu ya teman-teman, jadi mungkin selama 1 atau 2 minggu lagi baru kacamatanya si Kenzo itu jadi gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu salahnya di mana teman-teman, kenapa si Kenzo bisa harus pakai kacamata gitu ya, padahal umurnya itu masih sangat kecil, jadi baru 6 tahun tapi dia udah harus pakai kacamata.
Padahal tiap hari itu Kenzo nggak pernah main HP loh teman-teman. Jadi tiap hari memang si Kenzo nggak pernah main HP. Dan untuk nontonnya juga aku pasti selalu waktuin gitu. Jadi tiap hari dia jatah nonton itu cuma 1 jam. Dan dia itu sama sekali nggak main HP. Tapi ternyata matanya masih aja ada masalah gitu ya teman-teman. Aku aja sampai bingung masalahnya di mana, salahnya di mana, kenapa bisa kayak gitu. Memang si Kenzo itu tiap hari itu pasti dia suka nulis-nulis, dia suka gambar, dia itu suka banget sama buku ya teman-teman. Tiap hari baca-baca gitu ya, mungkin bacanya itu terlalu dekat atau gimana, aku juga nggak tahu ya teman-teman. Sekarang aja aku masih bingung kenapa si Kenzo bisa ada masalah sama matanya, bisa kena silinder gitu, atau mungkin emang faktor turunan gitu dari keluarganya Pak suami ya teman-teman. Karena dari keluarga Pak suami itu emang banyakan pakai kacamata ya teman-teman. Mungkin bunda-bunda di sini ada pengalaman yang sama kayak aku, anaknya pakai kacamata gitu. Gimana tipsnya, cara nanganinnya gitu teman-teman, karena aku ini benar-benar nggak tahu masih gimana biar itu matanya itu nggak bertambah parah gitu ya teman-teman. Teman-teman bunda-bunda bisa bantu komen-komen ya di kolom komentar. Lanjut, nah ini aku lagi masak untuk sayur pokconya ya. Dan tadi sebelum aku masak sayur pokconya, aku tadi juga ada bikin telur goreng. Itu buat aku sama Pak suami aja ya teman-teman, karena anak-anak itu enggak aku kasih telur goreng ya. Nah sayur aku sama Pak suami kan cuman sayur pokco doang, nggak ada isinya. Jadi karena nggak ada proteinnya, aku tambahin sama telur buat proteinnya ya teman-teman. Dan ini untuk sayur pokconya aku tambahin sama larutan maizena, jadi biar warnanya itu enak, cantik juga, dan juga ada kuah-kuahnya sedikit gitu yang kental-kental gitu ya teman-teman. Karena aku itu suka banget kalau masak sayur-sayur hijau itu pakai larutan maizena ya teman-teman. Kalau bumbunya mah sama aja ya teman-teman, cuman garam, micin, saori gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada bumbu istimewanya, jadi benar-benar bumbu-bumbu seperti biasa lah ya teman-teman, seperti bunda-bunda masak juga di rumah. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye.